Yang pertama, secara umum ini merujuk pada pengertian verifikasi yang dituliskan menurut Wikipedia ini ya, adalah membahas mengenai teori filsafat positif di mana sifatnya logis, memilih metode pengalaman dalam artian bahwa suatu sumber yang didasarkan pengetahuan serta pengamatan dengan melalui analisis ya, analisis yang logis dengan bantuan berupa simbol-simbol, logika, kemudian penggunaan metode dalam pemecahan masalah. Nah, hal tersebut berarti bahwa jika terdapat sesuatu hal yang kita verifikasi, perlu juga nanti memverifikasi dalam hal sistem yang akan kita mau bentuk. Jadi termasuk nanti pada saat kita memverifikasi judul. Nah, jadi tidak semua judul nanti akan ACC untuk kita verifikasi. Sehingga kita membutuhkan nanti tahapan-tahapan di dalam memverifikasi, bahkan juga memvalidasi. Nah, selain dari itu, berdasarkan pengertian verifikasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, KBBI, verifikasi merupakan suatu pemeriksaan tentang atau mengenai kebenaran, baik itu kebenaran laporan, pernyataan, perhitungan, kemudian segala hal yang mau kita buat itu harus sesuai dengan prosedur dalam validasi dan verifikasi. Nah, secara umum pengertian daripada validasi itu ya, jadi validasi atau validitas adalah mengukur sejauh mana perbedaan skor yang mencerminkan perbedaan sebenarnya. Jadi nanti kita akan mengukur sejauh mana pendekatan terhadap sebuah sistem di dalam jaringan itu, apakah memang sudah benar atau apakah memang benar pada saat kita terapkan itu sudah sesuai dengan prosedurnya ya. Itu untuk tahapan validasi. Sehingga pengertian validasi dengan secara umum merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan pada suatu instrumen. Jadi nanti arahnya kita ke depan nanti akan membuat sebuah instrumen tentang seperti apa validitas atau validasi di dalam sebuah kelayakan jaringan ketika ingin kita terapkan. Salah satu contoh untuk verifikasi adalah dijelaskan pengertian verifikasi di atas bahwa verifikasi itu sering ditemui dalam berbagai sudut pandang kegiatan termasuk pendaftaran ya. Bagaimana saat kita mendaftar, kemudian hasil dari subjektifnya. Jadi semua berkas-berkas yang sifatnya itu fisik kita perlu juga yang namanya verifikasi. Sama juga nanti di kelengkapan sebuah perangkat jaringan. Jadi sebelum membuat sebuah skema jaringan, kita perlu nanti verifikasi dari sisi software-nya, dari sisi perangkat keras yang digunakan, kemudian tahapan-tahapan di dalam perancangan atau pengembangannya itu perlu semua diverifikasi sebelum diimplementasikan. Nah, metode verifikasi ini dilakukan dengan menggunakan sifat yang baku ya, untuk dapat membuktikan hasil yang benar. Nah, verifikasi tersebut juga bisa ditunjukkan untuk dapat melihat apakah contoh misalkan laboratorium tersebut memiliki kompetensi personil. Jadi dari sisi hardware, softwarenya, kemudian siapa yang ingin mengoperasikan sistemnya itu perlu juga nanti diverifikasi. Nah, cara memverifikasinya nanti menggunakan lembar kuesioner ataukah menggunakan uji black box. Kemudian terdapat 3 jenis validitas yang umum biasanya digunakan menyusun instrumen. Nah, di antaranya seperti validitas isi, kemudian validitas bangun, kemudian validitas ramalan. Jadi isi ini adalah menentukan seperti apa sebuah validitas atau instrumen itu dikatakan valid. Nah, isi kemudian seperti apa isi-isi di dalam instrumennya nanti kita akan bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kemudian contoh-contoh di dalam validitas atau validasi. Ya, validasi ini berkenaan dengan ketepatan alat ukur terhadap suatu konsep yang diukur sehingga betul-betul mengukur apa yang seharusnya diukur. Jadi ketika kita mengukur sebuah instrumen, itu benar-benar hasil daripada implementasi atau perancangan yang akan kita mau ukur. Jadi jangan mengisi asal-asalan instrumen pada saat kita mau memvalidasi. Nah, contoh validasi dalam mengukur kemampuan para siswa di dalam kemampuan penguasaan jaringan misalkan, ya. Apa-apa saja instrumen yang perlu dipersiapkan termasuk bagaimana nanti penguasaan terhadap software-nya, hardware-nya, kelengkapannya, kemudian tahapannya itu semua nanti akan kita verifikasi. Nah,
ketika sudah diverifikasi, nanti kita akan berikan skor atau nilai interval, di mana nilai interval ini yang menentukan apakah tingkat kelayakan validasi dan verifikasinya ini sudah layak untuk diterapkan ataukah dikasih penilaian. Nah, kemudian ada beberapa juga perbedaan-perbedaan mendasar di dalam verifikasi dan validasi, yakni perbedaan verifikasi dan validasi ini merujuk pada verifikasi dan validasi ini memiliki tujuan untuk menunjukkan bahwa sistem itu sudah sesuai dengan spesifikasinya, serta bahwa sistem tersebut memenuhi harapan user atau pelanggan. Jadi tujuan daripada verifikasi dan validasi ini untuk menunjukkan apakah sistem ini benar-benar sudah sesuai kah, sudah mampu kita terapkan, ataukah sudah sesuai dengan prosedur pada saat kita akan ingin menerapkannya terhadap lingkungan kita kah, ataukah tempat kita bekerja, ataukah tempat-tempat penelitian yang akan kita angkat nanti. Kemudian verifikasi serta juga validasi ini juga berkaitan dalam pemeriksaan terhadap suatu kasus ataupun permasalahan, baik itu halnya data, ya, contoh data, kemudian perangkat keras, perangkat lunak, ya. Khususnya nanti di mata kuliah verifikasi dan validasi jaringan, berarti lebih banyak nanti kita akan memverifikasi dan memvalidasi yang ranahnya, ruang lingkupnya itu di jaringan komputer, seperti itu. Jadi verifikasi sebenarnya berbicara pada konfirmasi dengan proses pengujian dengan secara ilmiah serta objektif mengenai persyaratan tersebut. Nah, itu perlu juga nanti kita terapkan nanti seperti apa mekanisme-mekanisme di dalam penerapan verifikasi dan validasi khususnya di jaringan. Nah, berikutnya selain dari itu, validasi tersebut juga dapat mengembangkan bagaimana kita melakukan proses metode tersendiri pada laboratorium. Validasi tersebut tujuannya untuk dapat memperoleh hasil berupa valid atau tidaknya, praktis atau tidaknya, baik atau tidak baiknya. Jadi, untuk mengukur nanti hasil verifikasi dan validasi ini merujuk pada hasilnya, apakah ini sistemnya perlu dikembangkan ataukah tidak perlu dikembangkan, itu tergantung pada saat proses verifikasi dan validasinya. Nah, untuk tahapan pertama ini yang perlu Anda persiapkan, minimal Anda mempersiapkan 1 atau 2 judul untuk kita angkat di dalam mata kuliah verifikasi dan validasi ini, supaya kita nanti akan sama-sama menyelesaikan proyek ini secara sistematik sesuai dengan prosedur di dalam verifikasi dan validasi. Nah, ada beberapa nanti tahapan yang kita gunakan di dalam verifikasi dan validasi, yakni beberapa tahapan termasuk penggunaan metode Network Development Lifecycle atau NDLC, di mana Network Development dan Lifecycle ini kita pakai nanti pada saat penerapan sistemnya, mulai dari tahapan analisis, desain, simulasi, prototyping, implementasi, sampai dengan monitoring manajemen. Ini tahapan nanti akan kita gunakan di dalam sistem verifikasi dan validasi khususnya di laporan Anda mendatang. Baiklah, sekian mungkin materi singkat yang sempat saya bawakan pada kesempatan kali ini. Dan untuk minggu depan kita akan membahas mengenai seperti apa verifikasi dan validasi di dalam jaringan itu diterapkan dan menguji kesiapan Anda di dalam mata kuliah verifikasi dan validasi. Cukup sekian mungkin materi singkat yang sempat saya bawakan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, and salam sejahtera untuk kita semua.